Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hajijah dengan NIM 6670250043. Nama saya Sonia Salsabila dengan NIM 6670250023. Pada kesempatan ini, aku akan ngebahas tentang fenomena penting yang dimana salah satu patologi ilmu pemerintahan itu yaitu biaya hidup tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah fenomena penting dalam studi ilmu pemerintahan, yaitu patologi pemerintahan dalam fenomena biaya hidup tinggi di Indonesia. Dengan itu kita akan mengambil studi kasus kenaikan harga bahan bakar minyak pada tahun 2022. Nah, patologi pemerintahan itu kondisi ketika sistem pemerintahan mengalami gangguan fungsi sehingga kebijakan yang dihasilkan itu nggak berpihak kepada rakyat tapi berpihak kepada yang lain. Nah, kasus kenaikan BBM pada 2022 ini jadi contoh nih, jadi contoh nyata gimana sih kebijakan ekonomi yang nggak disertai dengan mitigasi sosial yang tepat yang dapat itu menimbulkan penderitaan sosial. Selanjutnya, fenomena ini tuh bermula ketika pada 3 September 2022, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi seperti Pertalite dan solar dari harga 5.150 menjadi 6.800 per liternya. Kebijakan ini diambil dengan tujuan mengurangi beban anggaran negara dan karena subsidi dengan tidak tepat sasaran, namun akibatnya sangat besar, inflasi meningkat hingga 5,95%, daya beli masyarakat menurun, dan angka kemiskinan makin menaik menjadi 9,57% pada Maret 2023. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan harga transportasi, bahan pangan serta biaya rumah tangga menjadi beban berat karena banyak keluarga di pedesaan kesulitan membeli kebutuhan pokok, sementara kalau di kota besar harga sewa rumah dan makanan makin meningkat. Jika dilihat dari perspektif tata kelola pemerintahan, fenomena itu mencerminkan adanya kegagalan struktural dalam sistem kebijakan publik. Nah, pemerintah ini bersikap reaktif terhadap tekanan fiskal tanpa perencanaan antisipatif terhadap dampak sosialnya. Nah, sektor yang paling terdampak dalam transportasi publik ini, adalah transportasi publik, logistik, dan perdagangan. Karena kenapa? Karena biaya operasional itu sangat tajam gitu loh, sangat tinggi. Akibatnya harga pangan naik, distribusi terganggu, dan kesenjangan sosial dan ekonomi ini semakin melebar kemana-mana. Di perkotaan, masyarakat menengah ke bawah ini terus ngehemat pengeluaran, sedangkan di pedesaan, petani dan nelayan ini mengalami penurunan kesejahteraan karena harga pupuk dan sembako itu makin mahal dan makin meningkat. Dari perspektif teori good governance ini kayak melanggar dua prinsip penting, yaitu yang pertama responsivitas dan akuntabilitas. Jadi kayak yang pemerintah itu dinilai tidak cukup tanggap terhadap kebutuhan masyarakat miskin dan kurang transparan dalam menjelaskan dampak kebijakannya. Dalam teori kebijakan publik, fenomena ini termasuk policy failure, yaitu kebijakan yang gagal mencapai tujuannya karena salah dalam menganalisis masalah. Lebih jauh lagi, dengan pendekatan ekonomi politik kritis, kebijakan ini terlihat lebih berpihak pada kepentingan elit ekonomi dan tekanan pasar global daripada kepentingan rakyat kecil. Inilah yang disebut tuh kayak sebagai patologi struktural ketika kebijakan publik kehilangan nilai sosialnya dan justru memperdalam ketimpangan. Nah, namun dari situ tentu aja masih ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dan dapat ditempuh untuk memperbaiki keadaan. Beberapa rekomendasi kebijakan antara lain itu ada membangun sistem subsidi yang lebih tepat sasaran dan adaptif berbasis data dan digital, meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal tanpa menurunkan daya beli masyarakat, melakukan diversifikasi energi agar tidak bergantung pada bahan bakar minyak, dan memperkuat koordinasi antara lembaga ekonomi dan sosial untuk menjaga stabilitas harga, serta membuka ruang partisipasi publik agar masyarakat itu dapat ikut menilai dan mengawasi kebijakan ekonomi di Indonesia. Nah, sebagai penutup, fenomena biaya hidup tinggi itu bukan sekedar masalah ekonomi, tetapi juga cerminan kualitas pemerintah. Pemerintah yang baik tidak hanya efisien secara fiskal, tapi juga adil secara sosial. Kebijakan publik seharusnya tidak membuat rakyat itu menderita, melainkan menjamin kesejahteraan bersama. Dengan pembenahan yang tepat, pemerintah dapat mengembalikan kepercayaan publik dan memperkuat fondasi keadilan sosial di Indonesia. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.